Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Devitasari Winardi, NLP 521410006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Procurement Management. Jadi, Project Procurement Management ini adalah salah satu knowledge area yang ada di PMBOK. Dia meliputi proses untuk membeli atau mendapatkan produk layanan atau hasil yang dibutuhkan dari pihak luar tim proyek, di mana pihak luar ini dapat berupa penjual dari produk pelayanan maupun hasil proyek yang kita butuhkan. Lantas, apa sih yang dimaksud procurement itu? Procurement itu adalah proses untuk mendapatkan barang dan jasa yang dengan kemungkinan pengeluaran yang paling optimal dalam kualitas dan kuantitas yang tepat, waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat untuk menghasilkan keuntungan atau kegunaan secara langsung untuk instansi terkait. Pada PMBOK, procurement ini jelas-jelas untuk mengadakan barang atau jasa yang kita butuhkan untuk proyek kita. Nah, untuk mengadakan barang itu, kita membutuhkan 4 proses yang akan mendeliverkan kita mendapatkan procurement yang tepat, yaitu prosesnya adalah yang pertama, plan procurement management, di mana pada tahap planning, yang kedua, conduct procurement pada tahap execution, yang ketiga adalah control procurement pada tahap monitoring dan controlling, serta yang terakhir adalah close procurement pada tahap closing. Pada proses yang pertama, yaitu kita merencanakan cara mengelola procurement yang tepat. Nah, di sini apa saja yang kita butuhkan? Kita membutuhkan project management plan, lalu requirement documentation, risk register, activity resource, project schedule, activity cost estimate, dan stakeholder register. Lalu, dari input itu, kita akan mengolahnya, kita merencanakan segala sesuatu apa yang akan kita butuhkan untuk menghasilkan procurement management plan, procurement statement of work. Jadi, inti key deliverable-nya adalah procurement management plan. Setelah kita mendapatkan rencana awal, lalu kita melakukan procurement itu sendiri, di mana di sini adalah proses untuk mendapatkan respon dari penjual, memilih penjual, dan pemberian kontrak. Dari input procurement management plan, procurement document, lalu akan menghasilkan output berupa selected seller, lalu perjanjian kerjasama, dan lain sebagainya. Di sini kita sudah menentukan vendor atau pihak yang tepat untuk kita ajak kerjasama dalam pengadaan barang atau jasa. Proses yang ketiga adalah control procurement. Untuk mengontrol, kita itu perlu menjalin hubungan yang baik antara penjual atau penyedia barang atau jasa tersebut, dan kita memonitor kinerja dari kontrak itu sendiri. Lalu jika terdapat perubahan sewaktu-waktu, nah itu juga memungkinkan. Jadi kita membutuhkan dokumen berupa project management plan, procurement document untuk menghasilkan output berupa work information, performance, change request. Dan yang terakhir, jika kita telah melakukan procurement, mengadakan barang atau jasa dengan pihak lain, dengan kontrak yang telah disepakati dari awal, nah yang terakhir adalah menutup procurement itu sendiri. Nah, di sini adalah proses untuk menyelesaikan setiap project procurement. Kita membutuhkan project management plan, procurement document untuk menghasilkan close procurement, dan mungkin adalah dokumen updates. Di sini untuk membantu pengelola proyek atau PM dalam menjalankan procurement management, ada jenis-jenis kontrak yang harus diperhatikan untuk menjalin procurement dengan pihak lain. Nah, yang pertama adalah fixed contract price.
Dia itu digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa yang sudah jelas spesifikasinya, harganya sudah jelas, ruang lingkupnya juga sudah jelas. Lalu cost reimbursable. Nah, ini tuh kontrak yang digunakan apabila ruang lingkup kerja tidak pasti, sehingga biaya tidak bisa diestimasi secara akurat, di mana pembeli akan membayar kepada seller tiap-tiap pekerjaan yang sudah diselesaikan. Lalu yang terakhir adalah time and material, di mana kontrak gabungan dari fixed contract price dan cost reimbursable. Nah, fixed contract price di sini juga dibagi lagi, terdapat 3 turunannya. Yang pertama, fixed price incentive fee, di mana jika penjual mampu menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, lebih murah, atau dengan kualitas yang lebih baik, maka terdapat insentif tambahan. Yang kedua adalah firm fixed price, di mana apabila memang pembeli mengetahui benar produk dan jasa yang dihasilkan dan menguasai ruang lingkup kerja proyek, maka pihak penjual atau vendor harganya itu tetap dan baru ada tambahan biaya apabila ada perubahan atau tambahan pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah fixed price with economic price adjustment. Hal ini digunakan kontrak yang meliputi jangka waktu yang panjang. Jenis kontrak fixed price ini ditambahkan dengan klausula atau penyesuaian harga kontrak terkait dengan tingkat inflasi, kenaikan harga, nilai kurs, dan kondisi ekonomi yang lainnya. Lalu dari cost reimbursable, nah itu juga terdapat 3 turunan, yaitu cost plus fixed fee, lalu cost plus incentive fee, lalu cost plus award fee. Nah, cost plus fixed fee ini adalah penjual melakukan tagihan semua biaya dari pekerjaan proyek sejumlah persentase dari total estimasi biaya proyek. Nah, jika cost plus incentive fee, nah dia itu penjual melakukan tagihan semua biaya dari pekerjaan proyek dan mendapatkan insentif sesuai kinerja yang disebutkan di dalam kontrak. Yang terakhir adalah cost plus award fee, di mana penjual melakukan tagihan semua biaya dari pekerjaan proyek dan tambahan biaya yang dibayarkan oleh pembeli berdasarkan kepuasan yang bersifat subjektif atas kinerja penjual. Nah, ini berikut merupakan contoh kontrak procurement. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.